Septian, terima kasih sudah datang. Oke, terima kasih juga sudah mengundang. Jadi teman-teman, Septian ini adalah salah satu pahlawan tanpa tanda jasa di Indonesia dan luar biasa. Ya benar banget, tanpa tanda jasa. Tanda jasa, emang jasa, tandana. Jadi tolong buat para stakeholder kasih atuh tanda jasanya, jangan jadiin pepatah teh, jadi pacuan kehidupan. Jadi Septian ini adalah guru ya, Septian ya? Ya, Guru di salah satu sekolah di Salah satu sekolah swasta di Bandung. swasta di Bandung ya. Ngajar apa berarti, Sep? Untuk ngajar sendiri saya wali kelas, Wali kelas. guru BK dan ngajar informatika. Informatika. Guru BK, wali kelas informatika. Jadi PR-nya setiap bagi rapot harus isi rapot. Ya. Ada masalah siswa yang harus ke depan, berbau dengan informatika yang rumit juga masih dihadapi. Nah, sebagai pembuka ini Mas Sep, ada jadi guru teh emang cita-cita atau gimana? Kalau cita-cita sih bukan. Bukan. Bukan kalau cita-cita. Karena awalnya amanat dari orang tua. Karena kan lingkungan di keluarga rata-rata jadi guru. Oh, jadi emang banyak guru di keluarga, keluarga. ya. Wih, mantap. Abang awalnya mau jadi apa? Awalnya mau jadi pilot. Pilot. Dan alhamdulillah sekarang kesampaian jadi pilot drone. Pilot drone. Nah, itu yang mau kita bahas nanti. Soalnya agak menarik ini, guru tapi artistiknya luar biasa. Jadi guru udah berapa lama berarti, Sep? Dari tahun 2019, berarti sekitar hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun ya, keren. Bahagia jadi guru. Disebut bahagia itu karena jadi guru itu ada suatu keberkahan tersendiri itu. Yang kedua ya karena itu tadi yang dari awalnya amanat, karena amanat dari orang tua dan saya jadi guru, orang tua juga bangga. Jadi ketika orang tua bangga, saya bahagia. Oh, alhamdulillah. Ini calon-calon menantu idaman ini. Kalau kata mama saya mah, kalau lihat cowok lihat sholatnya, yang kedua lihat bagaimana dia memperlakukan orang tuanya. Nah ini Septian menjaga amanat. Kalau amanat orang tua aja dijaga, apalagi amanat undang-undang dasar, teman-teman. Selama jadi guru, Sep, kan dinamikanya banyak ya yang sering kita hadapi, kayak misalnya banyak siswa-siswa yang sekarang kan, kalau zaman kita kan sekolah dulu ketemu guru itu kan segen ya. Kadang saya aja kalau ketemu guru, apalagi yang itu tuh guru yang sangat dihormati di sekolah, kadang saya memilih buat gak papasan. Tapi kalau lihat sekarang fenomenanya justru kan kayak kebalikan ya. Kadang guru itu jadi bahan olok-olokan. Bahkan saya pernah pengalaman lihat guru itu di salah satu sekolah di Jawa Barat jadi bahan konten prank di kantornya, apa di sekolahnya. Nah, menurut Septian, enggak, nanya pengalaman dulu deh. Pernah nggak Septian mengalami keanehan dari perilaku siswa ke guru? Untuk keanehan sih lebih ke komparatif ya, perbandingan dari ketika saya dulu sekolah sama sekarang gitu ya. Kalau dulu sekolah emang seperti yang dikatakan tadi, kita itu segan gitu sama guru teh. Senakal-nakalnya kita tapi sama guru mah takut gitu. Iya, benar. Takut. Nah, tapi kalau siswa sekarang yang saya alami, misalkan ini ya, jadi siswa tersebut kalau disebutkan tidak nakal mah kurang nakal mungkin ya. Kurang nakal atau bisa dikatakan juga tidak nakal gitu ya untuk proporsi nakal mah. Tapi ketika disuruh teh jadi tidak langsung nurut, malah ada ngelonjeng dulu lah, ada kata-kata dulu lah, gimana lah. Terus ada juga sering kata-kata siswa itu kayak gini, "Pak, nah kan saya ngajarin informatika, Pak nanti pelajaran informatika ya Pak, ya Pak gak usah masuk aja, nah kita jam kos aja, jam kos teh jam kosong." Kok siswa bisa nawar seperti itu ya? Itu sama guru gitu. Nah itu, terus ketika ditanya pernah nih, ada siswa lalu lalang di koridor, sama saya ditanya, "Kamu lagi ngapain?" Studi tour Pak." Kok ngejawabnya kemana wae gitu, kemana aja ngejawabnya, kayak yang mempermainkan guru gitu. Yang mungkin menurut dia sendiri itu sesuatu yang bercanda gitu ya, bercanda, tapi kan menurut etika itu sebenarnya tidak boleh, apalagi terhadap guru yang dimana guru itu sebagai orang tua di sekolah. Nah itu tuh kan jadi menarik ya, kan kalau lihat fenomena sekarang kan sebetulnya kalau zaman kita nakal dulu mungkin nggak kebayang akan melakukan hal itu gitu ya. Bahkan ada salah satu berita yang saya baca, ada siswa yang nyolok mata gurunya pakai tusukan bakso apa cilok gitu ya. Buat saya kan eta mah di luar nurul pisan gitu ya, melakukan hal yang kayak gitu teh. Nah, cuman yang jadi pertanyaan kan sekarang, kalau 1-2 orang sih mungkin masih wajar lah ya gitu, karena minor.
Tapi kan sekarang sudah bergulir banyak banget gitu kan. Nah, itu tuh kira-kira kenapa sih ada degradasi apa sih sampai siswa itu melakukan hal itu gitu? Selain dari itu, dari kemajuan teknologi juga bisa jadi. Karena kan teknologi semakin luar biasa, semakin luar biadab. Ya, kalau kita tidak bisa mengimbanginya gitu. Nah itu, apalagi sekarang kan dengan adanya teknologi segala hal mudah diakses. Ya. Segala hal bisa jadi konten. Yang tadinya awal konten cuman bercanda, cuman buat konten doang, kebanyakan siswa itu menjadi sebuah patokan untuk kehidupan. Ya. Nah itu yang tadinya kalau kayak konten-konten ngeprank lah dan lain sebagainya itu dipraktekkan dalam kehidupan mereka. Ya, dan dipraktekannya itu bukan hanya ke teman sebayanya tapi ke yang di atas, malah ke guru, Ke guru. ke orang tuanya juga bahkan ada. Nah, itulah efek ya, meskipun tadi media digitalisasi kan sebetulnya perlu juga ya kita memperdalam. Nah, Tapi mungkin ada ada ilmunya, ada adabnya yang perlu kita jadikan koridor gitu. Karena emang bener sih yang nggak sehat itu ya sebetulnya ya ketika lihat kita membiarkan anak-anak kita itu mengadopsi 100% tanpa filter nah apa yang ada di media ya. Selama jadi guru, saya apa sih hal yang karena kan pasti yang kan apa ya namanya kan mungkin guru juga adalah sebuah profesi ya, ada iya. pekerjaan di mana pasti ada ups and downs-nya lah ya, ada kadang kita merasa capek atau lihat anak yang kelakuannya nauzubillah bikin kita malas misalnya. Nah, apa sih yang dilakukan ketika Septi lagi ngerasa kayak gitu gitu? Kita ke masalahnya dulu aja. Siap. Nah, masalahnya dulu. Jadi yang membuat saya capek itu sebenarnya bukan anak-anak yang bermasalah sebenarnya. Tapi Betul. anak-anak yang bermasalah dan dibarengi dengan orang tua yang tidak mengerti dan bermasalah juga orang tuanya. Itu. Udah tahu anaknya bermasalah tapi orang tuanya tidak menerima. Ada yang gitu ya? Banyak. 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 Nah, itu. Jadi seolah-olah sekolah itu menjadi apa ya? Menjadi kayak pendidikan yang utama, padahal pendidikan utama kan di keluarga ya. Keluarga, betul. Ya, harusnya. Jadi seolah-olah menganggap sekolah itu adalah pendidikan yang utama. Ya, liar itu udah mereka anggap kayak gitu, ya harusnya dididik di keluarga. Malah ini kadang ada masalah di rumah itu nyalahinnya ke sekolah. Itu yang paling menurut saya bikin capek. Serius. Cek guru nanti dah ke aing. Kalau orang itu misalnya itu masalah di mana dibawa-bawa ke sekolah. Kalau misalkan anak itu bermasalah di sekolah, ya udah berarti sekolah yang menangani. Yeah. Tapi itu masalah di rumah, tapi kenapa harus sekolah yang menyelesaikan? Yeah. Nah, itu yang benar-benar bikin capek. Itu PR dan kadang ada persepsi orang tua juga yang apa namanya, kalau kata saya sih agak miss ya. Jadi kayak anak kita kayak gini masuk ke sekolah itu harapannya langsung pinter, langsung soleh gitu kan. Iya. Dan ketika anaknya nggak pinter, nggak soleh, nyalahin sekolahnya jelek lah, gurunya aneh lah dan lain sebagainya gitu. Nah, caranya gimana sih mengedukasi orang tua kan pasti ini ya apa challenging banget ya. Perlu effort yang lebih ya. Nah, untuk mengedukasi orang tua yang pertama yang saya lakukan gitu ya yang udah dialami lah, yang udah pengalaman saya gitu. Jadi orang tuanya dipanggil dulu ke sekolah, ajak ngobrol ringan dulu lah kayak gimana, ini gimana. Tapi kalau misalnya tetap orang tuanya keras kepala dan tetap gak mau menerima anaknya seperti itu, jadi langsung ada referral itu kayak misalkan lagi konseling nih, guru BK sudah gak sanggup direferral ke siapa. Nah, kebetulan di Ibnu Sina itu ada tim parenting. Nah, jadi direferral ke tim parentingnya. Kebetulan kan kalau saya kadang suka diremehin gitu sama orang tua. Nikah aja belum, punya anak aja belum, udah berani mengedukasi kayak gitu. Udah pengalaman punya belum ada pengalaman punya anak tapi udah berani mengedukasi kayak gitu ke orang tua. Saya sempat dapat omongan seperti itu. Wah. Nah itu, jadi challenge juga gitu bagi saya. Ya dari situ saya juga berpikir ya juga sih, apalagi masyarakat zaman sekarang ya harus empiris dulu gitu. Yeah. Harus ada pengalaman dulu ya mendidik ada kayak gimana. Jadi bukan hanya sebatas teori lah dan lain sebagainya. Nah itu sih. Aduh, PR ya. Iya, PR banget. Padahal guru kan yang mencetak generasi gitu, tapi di satu sisi juga tantangannya luar biasa. Nah, menurut Septian, tantangan apa sih yang paling berat jadi seorang guru? Kalau untuk tantangan yang paling berat, karena saya mengajar di swasta, ya gak tau ya kalau untuk yang mengajar di negeri, apalagi yang sudah pegawai negeri gitu. Karena saya mengajar di swasta dan termasuk guru honorer juga. Kalau menurut saya sih untuk tantangan sendiri, di zaman sekarang itu bagaimana cara memasukkan kurikulum yang sering berubah-ubah ke anak-anak. Itu sih tantangannya.
Soalnya kan kurikulum berubah-ubah, saya mah jujur aja kasihan sama anak-anak yang jadi bahan percobaan. Kasihan juga sama guru-gurunya yang harus terus bikin administrasi. Itu. Jadi ketika guru-guru bikin administrasi kan jadi guru-guru malah fokus ke administrasi, bukan ke kualitas pembelajaran. Nah itu. Karena kan yang terpenting dalam pendidikan itu kualitas pembelajaran. Karena kan kita bukan mengajar di sekolah itu guru itu, tapi mendidik kan. Mendidik siswa agar menjadi generasi penerus bangsa yang baik. Tapi dalam kenyataannya kita guru-guru malah disibukkan dengan administrasi dan lain sebagainya. Nah itu apalagi sekarang yang berkaitan dengan kurikulum yang sering berganti-ganti lah. Ya mohon maaf, kenapa sih ganti pemerintah atau ganti menteri kurikulum juga ganti gitu? Kuriwa sah guru. Kuriwa guru. Siswa jadi percobaan. Guru yang mau kasihan ke siswa gimana lagi? Gak ngikutin pemerintah sekolah yang dituntut sama dinas. Nah itu yang jadi permasalahan. Kebayang nggak kejepitnya jadi seorang guru? Harus ngedidik iya, administrasinya iya, ngikutin perubahannya iya. Gajinya kecil. Wah. Gajinya segitu tuh teman-teman. Tapi ada nggak sih apa ya? Karena kan tadi ternyata kan buat teman-teman yang belum paham mungkin perubahan pemerintah ternyata pengaruhnya kan sampai ke dunia pendidikan. Iya. Sampai ke siswa, guru dan lain-lain yang akhirnya disibukkan dengan berbagai hal yang mungkin tidak tidak substansif ya. Nah, apa sih yang perasaan yang kerap kali muncul ketika menghadapi itu gitu? Perasaan kayak gimana sih? Jadi misalnya ganti nih pemerintahan, datanglah kebijakan baru. Pasti kan yang merasakan kesusahan itu tidak hanya 1-2 orang guru. Iya. Pasti semuanya gitu kan. Nah, ketika para guru berkumpul, apa sih perasaan para guru saat itu gitu? Pasrah sih. Pasrah. Karena ngelawan nggak bisa gitu ya. Ya sebenarnya ngelawan bisa cuman gak didengar. Ngelawan sering banyak yang ngelawan, yang bersuara cuman gak didengar aja. Iya. Jadi agak ngeri. Iya. Tapi kalau ngomongin fenomena yang sekarang kan tadi kalau saya lihat kan kejepitnya luar biasa ya. Orang tua nuntut A, anaknya ternyata B, kebijakannya ternyata C, kepala sekolah ternyata D. Sangat banyak variabelnya. Apakah Septian sebagai seorang guru merasa optimis dengan kualitas pendidikan yang seperti ini akan mencetak generasi bangsa yang berkualitas? Kalau dari situ enggak, tapi saya optimis dengan cara saya ngejar sendiri. Gitu. Jadi kalau sama sistemnya kayaknya pusing ya. Tapi kalau punya cara sendiri kita jatuh itu berarti cara terbaik kayaknya. Iya. Cara terbaik dan itu sudah saya alami juga dan alhamdulillah itu efektif. Walaupun terkadang ada beberapa guru dan di sekolah juga ada yang gak nerima dengan cara ngajar saya. Tapi menurut saya sendiri itu efektif. Dan saya tetap orang yang lumayan idealis karena tujuan saya emang mendidik anak-anak. Saya mah sayang gitu ke anak-anak, kasihan ke anak-anak. Jadi walaupun dikritik sama guru lain, bahkan sama kepala sekolah, sama sekolah, gak boleh sih kayak gitu. Tapi tetap saya memegang prinsip, saya ngajar apalagi di zaman sekarang harus kayak gitu. Nah itu tuh kan kalau kata Rasul kan didiklah anak sesuai zamannya. Jadi itu kan sangat berpengaruh ya karena mungkin cara kita dulu mungkin dididik dengan cara ini, tapi begitu berganti zaman belum tentu cara itu kan masih bisa fit dengan kondisinya gitu kan. Nah ini yang jadi PR bersama. Begitupun juga mungkin buat orang tua ya, karena orang tua kan tadi suka ngerasa bahwa saya lebih tua, saya lebih ngerti, lebih berpengalaman. Nah, terus adu nasib ujungnya kan. PR pisan eta. Saya kalau ngomongin tentang guru dan tadi ngomongin tentang administrasi itu memang selalu jadi keluhan kan. Iya. Dan satu sisi yang lain juga guru pun punya kehidupan pribadinya, punya kesehatan mentalnya yang perlu dijaga. Nah, menurut Septian, kesehatan mental seorang guru dan kehidupan pribadinya, apakah itu mempengaruhi ke cara ngajar ketika bertemu siswanya? Kalau saya sendiri enggak sih. Enggak ya. Karena Septian membedakan itu gitu. Jadi kalau masalah pribadi ya udah gitu ya. Iya, masalah pribadi ya udah. Malah kadang masalah di sekolah juga ketika pulang dari sekolah beres kerja ya udah gitu. Oke. Nah, jadi harus bisa panceg ya. Kalau urusan sekolah ya udah sekolah, pribadi. Ya, kayak misalkan saya juga kan
ada kerjaan nih. Kalau misalkan kerjaan di sekolah ya gak sampai dibawa ke rumah gitu. Ya mohon maaf, kadang ada guru diperintahkan, ini mohon maaf juga kadang saya diperintahkan oleh atasan saya untuk mengerjakan sesuatu ketika libur gitu. Saya emang nggak diwaro. Kalau kerjaan di sekolah ya di sekolah gitu. Kalau di luar ya apalagi lagi libur ya saya menikmati hari libur gitu. Iya, karena itu haknya ya. Itu hak. Tapi pernah nggak sih merasa kan Gimana? mungkin dari awal kan ada apa ya, ada apa namanya shock culture mungkin ketika masuk jadi guru, begitu lulus masuk jadi guru mungkin ada perbedaan idealisme, ada perbedaan cara dan lain sebagainya yang bikin akhirnya ngerasa bahwa "Wih, ini kayaknya psikisnya kena nih misalnya gitu." Kalau skis kena sih enggak sih. Enggak ya. Paling lebih ke oh iya jadi guru teh, oh gini jadi guru teh gitu nya. Jadi yang awalnya tidak tahu ada beban administrasi, awalnya tidak tahu ada ini, ada itu, oh ternyata gini jadi guru teh. Ya, dan karena saya emang menjalankan amanat dari orang tua, ya udah saya jalani dulu aja sambil belajar intinya. Karena saya termasuk orang yang kalau misalkan ada sesuatu yang baru teh ingin dipelajari gitu. Orangnya penasaran, apalagi berkaitan dengan psikologis manusia. Oh, Nah itu, nah di situ saya ya intinya ya mohon maaf juga tadinya siswa itu dijadikan objek buat belajar psikologis gimana gimana, ternyata ketika belajar itu bermanfaat juga pas saya jadi guru gitu, memudahkan saya untuk mengajar, memudahkan memberikan referensi kepada guru lain bahwa semua siswa itu mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda, mempunyai psikologis yang berbeda-beda. Jadi saya juga bisa gimana ya, lebih bisa memberikan pemahaman kepada guru-guru yang lain, ya mungkin nanti juga yang mendengarkan bisa paham juga bahwa semua siswa itu tidak memiliki kecerdasan yang sama, tidak memiliki kondisi psikologis yang sama, mereka memiliki permasalahan yang berbeda-beda itu. iya iya iya. Itu banget sih karena apa saya sering banget ngebahas tentang keberagaman dan keseragaman. Ya. Kan tadi siswa-siswi itu kan punya kapasitas potensi yang beda nih. Iya. Saya jadi sempat mikir kenapa ketika masuk ke ranah pendidikan di Indonesia, masuk ke sekolah atau kuliah, kadang tolak ukur kesuksesannya tuh jadi sama gitu. Saya kan jadi flashback, dipikir-pikir iya juga ketika saya dulu sekolah, mau apapun potensi saya, pasti yang ditanya adalah ranking. Kita kuliah, apapun potensi saya yang ditanya IPK. Kita kerja, apapun potensinya ditanya gaji gitu kan. Jadi angka aja terus yang diukurnya gitu. Culture itu. Kita dulu rek tanyakan kenapa sih gitu Indonesia kok lihatnya cuma satu titik aja. Udah mah lihat satu titik, lihat legalitas ya. Bener gak? Bener-bener. Bener banget ya. Beda dengan ya mohon maaf di negara-negara lain kan yang dilihat itu kemampuan. Kemampuan bukan legalitas dan lain sebagainya. Nah itu. Nah untuk di Indonesia sendiri ya menurut saya karena ya mohon maaf kita dijajah oleh siapa dulu. Nah doktrin penjajahan dari dulu zaman dulu sampai sekarang sudah jadi tradisi malah yang tidak bisa diubah, dan termasuk juga ke pendidikan. Yang dimana mohon maaf guru kurang dihargai lah, kurang dihormati, terus guru digajinya sedikit. Ya bisa jadi itu teh dari zaman penjajahan emang kayak gitu. Supaya apa? Apalagi penjajah kan ngegaji guru sedikit supaya orang Indonesia nggak pintar-pintar mungkin. Ya, Bisa jadi kan? Iya. Nah itu. Edan berarti ya efek dari penjajahan. Iya, efek dari penjajah. Dan kita bisa lihat juga lah, bisa membandingkan dengan negara-negara lain yang dijajah bukan oleh orang-orang yang menjajah Indonesia gitu, oleh orang-orang misalkan yang jajahan Inggris. Ya. Kelihatan yang jajahan Inggris memarah laju. Bener. Karena menjajahnya kan apa namanya memintarkan ya. Kalau kita kan jadi membodohi kan. Iya. Salah satu contohnya inilah di negara tetangga gitunya ada yang negara jajahan Inggris. Malah di sana guru TK itu gajinya paling gede karena TK itu benar-benar pendidikan karakter dari awal ya. Karena usia TK itu adalah usia emas lah disebutnya. Usia emas yang dimana anak itu benar-benar ngerekam apa yang dia pelajari gitu. Yeah. Rekamannya paling kuat dan itu menentukan masa depannya ketika nanti. Nah itu malah gaji guru TK itu paling gede, dan kalau di kita itu sebaliknya. Gaji guru TK paling kecil. Yang paling capek ya. Ya karena kan di TK itu anak-anak teh ada yang nangis mah, ada yang ngompol mah, ada yang busian mah. Iya. Nah, itu malah lebih sabar kan guru TK bener nggak? Bener. Mau jadi guru TK Benar-benar nebokin gitu-gitu kan. harus nyewokin dan lain sebagainya. Ya harusnya effortnya kan lebih ya. Iya, bener pisan. Udah salam hormat buat guru TK kalau gitu, ibu-ibu, bapak-bapak guru TK, terima kasih sudah ngajarin saya cebok.
Tapi apakah itu apa namanya ya? Maksudnya saya yakin yang berpikiran kayak gini kan nggak cuma sedikit ya. Iya. Tapi kenapa kok kayak susah banget sih ngerubah sistem pendidikan di Indonesia? Kalau untuk sebuah sistem tidak bisa dirubah, gimana ya? Ya karena tadi banyak yang bersuara tapi gak didengar. Itu yang pertama itu. Dan mungkin karena ketika bersuara walaupun didengar nggak menguntungkan mereka gitu. Ya. Gak menguntungkan beliau-beliaunya. Iya. Si beliau-beliau ini nih yang harus kita Beliau-beliau ini pahamkan. yang nggak diuntungkan. Malah ya mungkin bisa jadi saya lihat kemarin ya yang ramai yang di Papua gitu. Ya. Mereka gak butuh makan gratis, Butuh pendidikan. butuh gitu kan pendidikan ya. gratis. Ya mungkin kalau misalkan orang Papua pendidikannya layak gitu ya, pintar-pintar, bisa jadi Freeport itu milik orang Papua. Iya. Dan jadi ancaman kan. Jadi kalau ancaman gitu. ya. Nah itu. Ngeri sih sekaya ini gitu Indonesia ya, tapi kok dalam tanda kutip sebodoh ini juga gitu kan, lebar gitu. Ya apalagi kan program makanan, ya mohon maaf ya agak melebar sedikit, program makanan gratis. Jadi ibarat menyuruh kita itu mental gratisan gitu. Iya. Saya pengalaman sendiri di sekolah sendiri. Siswa bilang ini, "Pak, di sini kapan ada makanan gratis?" Hah? Kok mental anak-anak itu seperti ini gitu? Iya. Ada pengen makanan yang gratis gitu. Terus kan kita gak tahu makanannya makanan apa. Iya benar. Karena kan kalau mental gratisan kan pada akhirnya terbentuk bahwa saya tuh harus dikasih gitu Iya. kan ya. Ya, mental ngemis lah. Mental ngemis betul. Iya, benar. Dan jadi ujungnya kita nggak punya kemampuan untuk mengeksplor sesuatu, nggak ada skill yang bisa kita jual. Terus sempat viral juga kan yang dikasih makanan gratis, dia teriak-teriak kayak hewan, adalah di sosial media di beberapa sekolah kan. Iya. Nah, kok miris banget gitu. Ngeri ya? Ngeri. Iya, serius. Pendidikan Indonesia. Padahal kalau lihat dari apa namanya, kayak dulu waktu yang saya terngiang-ngiang itu kan pas tragedi bom Hiroshima Nagasaki Oh, iya. itu kan, katanya begitu bom itu meledak, yang pejabat Jepang tanyakan itu bukan tentang aset, bukan tentang berapa tabungan negara, tapi ada berapa jumlah guru yang tersisa. Saya kan pas dengar cerita itu, edan di saat gentingnya yang kayak gitu, bukan tentang recovery makanan dan lain-lain yang beliau pikirkan, tapi tentang guru. Dan sekarang kita lihat apa hasil dari guru dia di Jepang gitu kan, bagaimana integritas masyarakat Jepang itu terlihat, negaranya maju. Dan ternyata sebaliknya dengan dunia di Indonesia gitu kan, yang ke guru tuh kayak ya dalam tanda kutip ya, guru tuh jadi kayak cuman apa? Jadi kayak podcaster. Jadi kayak cuman presenter kan, dia cuman kayak bawain materi, dimintanya kan ini kurikulum ini, materinya ini, silakan sampaikan. Cuma memindahkan dari buku. Iya. Yang sementara kalau sekarang kan lihat dari perkembangan zaman, ngomongin tentang pengetahuan, guru dengan Google udah kalah tuh. Iya, makanya sekarang siswa banyak yang buka Google, ChatGPT. Brandly. Secara esensi sebetulnya apa sih yang harusnya guru berikan kepada siswa? Kalau secara esensi ya kebermaknaan hidup. Bagaimana siswa bisa ini, jadi pembelajaran yang guru berikan bisa bermakna untuk kehidupannya. Contohnya saya mengajarkan informatika, yang dimana informatika saya mengajarkan fotografi. Jadi saya mengajarkan bahwa fotografi itu penting karena momen itu tidak bisa diulang. Tapi foto bisa dilihat kembali. Sama video juga ya. Ya benar. Karena kan momen tidak bisa diulang, tapi video kan bisa di-replay. Yes. Nah itu. Filosofis itu jawabannya. Tapi emang suka Bang Septian sama foto dan videografi? Emang suka. Emang suka. Hobi? Hobi. Dari kapan itu punya hobi ke situ? Kalau untuk hobi itu sih dari sekitar tahun, jadi gini awalnya ya. Gimana? Oh ya, karena kan dulu saya emang suka jalan-jalan, suka explore. Terus ketika lihat landscape, asa lebar gitu, gak diabadikan. Dulu sebelum hobi ya, sebelum punya kamera, masih pakai kamera ponsel lah. Bisa diabadikan, terus share ke orang lain kayak gimana, kayaknya seru gitu. Terus kebetulan ada fasilitas dalam bentuk sosial media gitu ya, di-share ke sosial media. Nah dari situ saya mulai suka membagikan ke orang lain, dan sampai sekarang ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Malah dari hobi jadi industri. Nah, mantap. Ini nih yang kayaknya apa namanya diperlukan sama guru-guru ya, hobi ya. Ya. Main di Instagram, main di mana aja berarti saya hasil jepretannya. Instagram sama TikTok.
TikTok. Tadi oh ini nih Instagramnya. Coba scroll ke bawah Dun. Ya masih kayak gini lah. Wih. Nah, dan kebetulan nih ini bisa masuk nih ke pendidikan. Siap, Ke gimana? pengalaman saya mengajar di sekolah. Nah, kebetulan ketika follower saya banyak, ketika saya sering konten, siswa itu jadi lebih segan. Oh iya. Serius. Saya lebih dihargai oleh siswa karena follower saya banyak. Serius, kalau saya banyak, saya sering konten, saya lebih dihargai sama siswa. Yang karena siswa generasi sekarang, apalagi yang ya udah zamannya smartphone lah, siswa kan sering scroll sosial media ya, Iya. sering lihat konten orang lain dan lain sebagainya. Dan kebetulan konten-konten saya konten-konten main, konten-konten traveling, dan siswa itu suka. Oh. Nah itu jadi siswa lebih segan gitu terhadap guru yang punya kayak gini gitu. Itu fun fact sih. Jadi dia lebih segen kalau Iya. gurunya followersnya banyak, feeds-nya estetik. Nah ini juga jadi salah satu strategi saya buat bonding ke siswa, buat bonding, buat saya ngajar ke siswa, buat saya mendidik siswa tuh ini jadi salah satu senjata lah. Iya. Serius. Ini tips banget sih. Jadi kalau guru merasa bahwa butuh cara baru, mungkin ini apa namanya salah satu terobosan gimana hobi jadi media pembelajaran dan membuat siswa paham dan jadi segan. Itu kan bonus ya, siswa segan dengan guru karena followers tadi. Saya kira mereka segan itu karena takut diviralin kalau gurunya. Enggak, karena ini kalau dipilih ya itu mah lebihnya lah kesananya. Ini mah lihat awal sosial media udah langsung segan gitu sih. Makanya ketika ospek baru masuk kan saya suka ngasih motivasi. Saya sering ngeliatin Instagram. Pasti ngeliatin Instagram. Pas siswanya langsung segan gitu. Apa yang biasanya mereka tanyain kalau ngelihat Instagram gini? Pak udah main kemana aja? Pak udah dapat endorse nggak? Kayak gitu. Kebetulan kan saya sudah dapat beberapa endorse juga ya. Jadi ya alhamdulillah gitu. Jadi ke siswa itu bisa cerita dan ketika bercerita tentang hal-hal yang kayak gini siswa itu lebih antusias. Lebih antusias dan lebih segan lah, lebih bisa menghormati. Itu serius. Iya. Karena kan siswa zaman sekarang ya berkaitan dengan hal yang kayak gini. Bener. Karena sekarang media sosial kan sudah jadi kehidupan apa ya? Jadi kehidupan intinya orang-orang kan. Dan mungkin ini salah satu bentuk apa namanya kesinambungan antara apa yang diajarkan oleh guru dan hasil dari apa yang guru pakai gitu kan. Septian ngajar informatika, ngajar fotografi, videografi dan membuktikan bahwa ada nih hasilnya. Nah, itu. Dan siswa jadi oh iya bener Nah, bapak itu kieu gitu kan. Nah, ya apalagi kan siswa zaman sekarang ya, ketika misalkan guru ngajar foto video tapi hasilnya karya orang lain. Ya. Jangankan siswa kita juga kan kurang percaya. Iya benar. Sama misalkan mohon maaf ketika ada orang lain nih ngasih materi workshop dan lain sebagainya tapi nampilinnya karya orang lain. Iya. Kan kurang percaya. Betul. Trustnya jadi kurang kan. Iya. Nah itu. Nah makanya saya ketika ngajarin fotografi, videografi dan karya saya ada gitu kan. Iya. Dan karya saya sering dilihatkan ke siswa ketika mengajar. Iya. Oh si bapaknya bisa kieu gitu. Karena buat siswa mungkin sekarang, apalagi kan kalau secara penelitian Gen Z, Gen Alpha itu lebih siap menerima hal-hal yang sifatnya experience kan. Ya. Dibanding dikasih tahu cara moto gini bla 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 tapi nggak ada hasilnya, mungkin cara gini nih bahwa nih hasil jepretan saya kayak gini, siswa yang menilai kan dan menikmati dan dia akan belajar ketika dia merasa ini keren gitu kan. Nah, nice itu. Terus kebetulan kan ketika ngajar juga saya sering mengapresiasi siswa gitu. Jadi baik itu karya siswa semua karya siswa saya print, saya jadikan pameran sering gitu. Jadi kan ketika zaman sekarang itu ada sumatip ya. Ya, Sumatip. Sumatip kan ada sumatip. Sumatip itu kan puncak temanya. Ya. Ketika berakhir puncak tema, saya sering menugaskan ke siswa sok motret bebas karya kalian, kasih nama, kasih watermark. Nah, terus di puncak temanya itu saya jadikan pameran. Wow. Semua karya siswa itu saya print, saya tempel dan itu alhamdulillah siswa tuh merasa gimana gitu. Ya, saya aja merinding dengernya. Berarti kan dihargai ya. Ya, itu. Proses dia belajar itu bukan tentang hasil gitu kan, tapi proses dia belajar motretnya, mau dia motretnya. Nah, itu yang kadang luput dari dunia pendidikan, karena kadang dunia pendidikan yang dilihat tuh hanya hasil kan. Itu termasuk saya korban dari pendidikan yang gitu tuh. Yang dilihat mau masuk sekolah aja dilihatnya name-nya, mau masuk jalur prestasi dilihat rankingnya. Terus siswa juga kan ya ini sebelumnya juga sering ada yang bilang gitu, Pak aku teh mau pengen ya kan belajar moto nih sama bapak, nah tapi HP aku teh burik nah kameranya. Serius ada yang bilang itu, HP aku tuh Pak jadul burik kamera. Gak apa-apa berarti tema foto kamu vintage. Serius.
fotonya jadi vintage, jadi keren. Nah, kebetulan saya juga bawa kamera yang jadul. Nah, nanti hasil fotonya pasti kayak gini, vintage kan. Jadi vibe jadul lah gitu. Keren. Nah, itu serius. Nah, saya print juga ya. Kalau gitu editannya paling hitam putih kayak gimana dan itu hasilnya benar-benar vintage gitu. Ya. Gitu. Terus ada yang kamera HP-nya teh udah mengembun lah. Nah, kalau udah mengembun gini, Pak, gimana ini susah. Gak apa-apa, kamu jangan beli lagi, jangan ini. Kan kadangnya ada siswa teh pengen beli HP baru alasannya teh karena buat pelajaran saya. Nah, itu buat pelajaran informatika. Saya sempat ngomong ke siswa, jangan dijadikan alasan kamu beli HP baru. Kalau misalkan HP kamu ngembun ya udah berarti itu jadi efek dreamy, tau dreamy kan? kan kalau dreamy gitu kan itu malah jadi seni kan. Iya. Apalagi zaman sekarang, sob. Zaman sekarang foto-foto yang malah sengaja di blur-blurin. Iya. Ya. Dulu kan foto gagal, benar gak? Iya. Dulu itu foto gagal. Sekarang mau jadi efek gitu. Saya jadi efek sengaja pakai kamera dioyak-oyak gitu. Jadi blur kan? Iya itu. Itu keren banget. Nah, jadi mengubah mindset lah. Iya. Supaya dia tidak insecure gitu. Walaupun ya mohon maaf device-nya jadul atau kamera HP-nya sudah jelek, ya saya mainnya di situ sih. Ya. Dan itu kan salah satu kita empowering dari keterbatasan yang dipunya, justru jangan jadi hambatan buat berkarya gitu kan. Benar banget. Karena kalau ngomongin tentang gear, ngomongin tentang tools, sebagus apapun itu kalau orang di baliknya nggak bisa makan kan percuma. Nah, gitu kan. Tapi pendidikannya gitu kan, kebayangnya kalau saya jadi muridnya Septian asik gitu, bahkan dibanding belajar matematika kalau buat saya mending belajar informatika kalau gitu. Terus ini bukan sombong ya, serius. Saya mah kalau misalkan Rangga telat ngajar, disusulin sama siswa, dicari. Serius termasuk dunia seperti itu. Dicintai berarti oleh rakyatnya itu tuh. Dicari sama siswa serius. Pak, senang. Kadang nanyain ke guru lain pelatihan di mana. Pak, ayo senang sekarang pelajaran informatika atau misalkan Pak sekarang BK. Serius sering dicari saya mau ke ruangan. Nah, itu teh kalau buat saya mah berarti kan siswa teh belajar bukan karena beban gitu kan. Karena kan kalau lihat bukan kebanyakan orang, mungkin pengalaman saya juga dulu ketika di sekolah, kadang ke sekolah itu hanya untuk menggugurkan kewajiban gitu. Tapi ketika feel-nya sudah vibes-nya sudah happy, terus apresiasinya main, itu kan buat kita jadi salah satu yang penyemangat. Dan apresiasi itu kalau saya pernah baca jadi salah satu poin yang sangat mempengaruhi anak Gen Z dan Gen Alpha untuk menjadi anak yang siap untuk berkembang gitu. Seminim apapun prestasinya, kadang kan mindset kita itu kan hasil ya. Jadi kalau hasilnya bagus dibilang bagus, jelek dibilang jelek, sehingga sangat wajar ketika anak-anak itu berorientasi pada hasil dan dia takut akan kegagalan. Tapi ketika kita ngomongin tadi tentang proses, anak yang HP-nya burik tadi, dia gak akan minder dengan HP-nya yang burik. Karena dia tahu bahwa keburikan ini adalah sebuah seni yang bisa dihargai oleh gurunya. Dan eta pendidikan teh boy, wajar boy, bukan nabi. Ya intinya mah, kalau diistilahkan mah, kita harus sampai ke tujuan yang sama, walaupun kendaraannya beda-beda. Keren. Tapi pernah nggak sih Sep, dengan kan ada hobi fotografi, videografi, ditambah follower Instagramnya luar biasa, ini yang mau endorse, kayaknya lebih banyak viewers dia dibanding channel YouTube kita. Boleh. Boleh nanti dibikinin konten yang bagus. Nah, itu. Jadi kita belajar sama Septian. Nah, tapi apa dengan hobi yang ditekuni dengan dunia foto dan videografi yang sekarang banyak dihargai orang di media sosial, jadi polemik nggak sih di sekolah? Polemiknya gimana? Jadi kayak misalnya ada guru yang nyinyir gitu ya, atau ada siapa yang mengomentari tidak enak. Ada sih. Ada Ya, pasti ada itu. Pasti ada. Malah dari yayasan juga kadang suka minta promosiin lah dan lain sebagainya. Nah itu memang bisa gratisan. Minimal gaji lah saya. Jadi ngeri. Ya maksudnya udah gaji kecil, minta gratisan lagi dipromosiin. Nah itu. Pernah sih sempat saya juga ya ini curhat sedikit, jadi bagian konten lah di sekolah itunya, jadi bagian konten di sekolah. Dan alhamdulillah gitu peningkatan jumlah siswa yang daftar itu banyak. Pak itu. Cuman yang saya gak suka itu gak ada kejelasan mengenai bayarannya. Udah menggaji kecil kan. Ya harusnya saya itu diberdayakan, ini malah dimanfaatkan. Nah itu harus berlaku adil sama Gitu intinya. timnya. Akhirnya sekarang gini ya mohon maaf di sekolah saya sendiri kadang suka ada kata-kata gini,
sok cing ikhlas, nah harus ikhlas. Ya sekolah juga harus ikhlas membayar saya gitu. Ngajarin ikhlas tapi dia aja nggak ikhlas gitu membayar saya buat di sosial media. Gimana ini? Nah itu, dan ya saya bukan sombong ya, sekarang saya udah gak pegang sosial media dan ada degradasi ya, ada penurunan jumlah siswa yang daftar gitu. Berarti sebetulnya ada efeknya ya. Ya ada efeknya gitu, dah gimana lagi gitu. Kalau di sekolah mah saya karena dibayarnya buat ngajar ya udah Ngajar aja. tapi bukan semata-mata karena dibayar juga, kayak karena kan awalnya dari amanat dari orang tua itu, terus saya juga ingin menyelamatkan anak-anak dari zaman sekarang lah gitunya. Soalnya kebanyakan ya mohon maaf guru-guru di zaman sekarang itu kadang ada yang tidak mau ribet, tidak mau upgrade mengenai pengetahuan, tidak mau upgrade mengenai teknologi, sedangkan kan pembelajaran sekarang perlu menggunakan teknologi. Iya. Bahkan ada guru yang tidak bisa menggunakan teknologi itu zaman sekarang mah diolok-olok sama siswa. Iya, betul. Nah itu saya mah intinya ingin menyelamatkan pendidikan, ingin menyelamatkan anak-anak lah. Iya. Iya lebih ke situ sih. Keren. Karena kan kalau gurunya tidak ikut perkembangan zaman, otomatis anak-anaknya pun juga akan jadi mentok gitu kan, Ya. akan gitu-gitu aja. Apalagi kan seperti halnya yang tadi udah kita bahas ya mengenai sosial media, jika tidak dibarengi dengan ilmu yang mumpuni kan, Iya. malah jadi ya semakin luar biasa semakin luar biadab. Iya, Nah betul. itu. Dan itu jadi bahaya banget. Makanya sekarang kan banyak banget siswa-siswi yang konten seliweran dan kontennya kan sangat tidak edukatif gitu ya. Nah itu. Itu jadi bahaya. Terus kan saya belajar sosial media jadi konten kreator, sedangkan kan ada di sekolah itu guru itu ngajarin atau ada slogan-slogan bijak bersosial media, sedangkan dia gak main sosial media, mau gimana gitu. Iya, iya, Itu. benar. Kan harus tahu dulu Dia harus baru tahu bisa dulu, harus berkomentar. terjun dulu ke dunia itu. Terus sekarang guru harus bikin konten yang bagus, sedangkan dia belajar video aja gak mau gitu ya. Mau gimana gitu. Aduh, banyak banget PR-nya. Ya kalau untuk PR sebenarnya bukan banyak lagi, gak akan habis-habis, Ya, kan malah harus bertambah. Iya, betul. Harus siap menambah mengeskalasi diri sehingga PR yang datang kita jadikan sebuah media pembelajaran. Kalau ngomongin tentang foto dan videografi ya, tadi kan kalau lihat feeds-nya sangat estetik, terus dari editing dan lain-lain, saya aja pas lihat Instagramnya Kang Septian sangat sangat tercengang. Tapi buat nyampe ke titik itu awalnya gimana sih? Tiba-tiba kan tadi terjun awalnya ngelihat sayang sama momen dan sampai akhirnya sekarang bisa se-expert itu gitu. Ya awalnya yang pertama ya itu sayang sama momen. Tapi kan semakin kesini momen itu diabadikan harus dengan kualitas yang bagus. Iya. Supaya real ya kelihatannya. Nah itu semakin kesini ya semakin upgrade gear juga, semakin upgrade kemampuan dan lihat konten-konten orang-orang yang istilahnya udah udah profesional. Oh ternyata cara konten di Instagram itu kayak gini nih, harus kayak gini, dan saya juga belajar dari orang-orang yang udah profesional, belajar juga dari yang udah jago walaupun ya umurnya di bawah saya, tapi saya belajar gitu. Saya di sana banyak dapat ilmu dan alhamdulillah sekarang sampai di titik ini walaupun ya kadang agak sedikit maksain karena gear buat fotografi, buat videografi, buat dokumentasi itu mahal-mahal. Itu dia pertanyaannya. Kan sebelumnya ada komplain nih gaji kecil, tapi kok gearnya bagus-bagus. Nah itu ya, awalnya dari maksain dulu ya, dari yang menyisihkan gaji dari sekolah ditabung, beli kamera yang biasa dulu ya. Dari situ ya sering motret dan lain sebagainya, ternyata dapat job. Oke. Dapat job dari motret. Dari situ ya awalnya kamera biasa, job dari motret itu buat upgrade kamera. Sedangkan gaji dari sekolah mah ya buat kehidupan lah. Oh. Jadi sering kesini job semakin banyak nih alhamdulillah. Nah semakin banyak job ya bisa buat terus upgrade gear, upgrade kemampuan dan buat maksimalin konten. Ya. Berarti emang pada akhirnya si foto dan videografi ini jadi salah satu revenue stream ya. Iya. Lumayan sih emang kalau lihat udah mah hobi dan dibayarkan itu sebuah hal yang dinantikan semua orang. Nah itu. Kalau anak-anak yang diajar sama Septian ada nggak yang dilibatkan dalam dunia kontennya? Kalau dilibatkan dalam dunia konten, Misalnya di luar jam kerja, di luar jam ngajar gitu ya. Pak saya pengen belajar moto misalnya. Ayo ikut Bapak main ke sini gitu. kebetulan ada. Ada ya? Jadi dari situ juga saya lihat di mana anak-anak yang pengen banget belajar, mana yang enggak. Jadi dulu gini ceritanya. Dulu saya sempat ngajar eskul fotografi. Dulu di sekolah itu ada eskulnya.
Di sekolah ada eskulnya, eskul fotografi, dan sekarang udah gak ada eskulnya yang karena ada aturan guru internal gak boleh ngajar eskul. Kenapa Nah, itu teh? Maaf potong. kurang tahu karena mungkin dapat penghasilan tambahan, guru yang lain pada sirik mungkin. Emang kadinya sih orang. Lanjut. Nah itu kan. Nah dari situ ya sayang gitu karena saya lihat anak-anak yang punya potensi udah mau punya potensi dia pengen belajar gitu. Pak aku teh pengen belajar moto sama bapak gitu gini. Saya mah ketika lihat anak-anak yang apalagi pengen belajar dia serius pengen belajar Iya. ya udah hayu gitu. Ya udah Hmm. hayu dia kalau diajak konten bareng pernah, jadi diajarin nih gimana nih cara shoot produknya kayak gini, cara shoot ketika saya endorse itu kayak gini, dia diajak gitu, dia juga sama saya diajarin motret pakai kamera, terus disuruh juga ketika misalkan dia di luar sok abadikan momen motret, sok motret sebanyak-banyaknya, nanti juga kamu tahu patokannya ada di mana. Nah itu sih. Happy anaknya. Dan alhamdulillah sangat-sangat happy dan antusias banget, dan sekarang alhamdulillah dia diterima di SMK dan jurusannya jurusan perfilman kalau nggak salah. Wish. Pasti sih karena kan tadi hobinya terfasilitasi. Nah, itu. Dan dia jadi punya apa ya? Dia jadi punya ruang untuk dia berkreasi dengan potensinya gitu kan. Terus ketika di sekolah juga sebelum dia masuk ke SMK sama saya sering ditantang. Kan dia sama saya disuruh masuk anggota OSIS. Di OSIS kamu bagian media dan dokumentasi. Sok bikin dokumentasi yang bagus. Awas kalau gak bagus nanti gimana gitu lah, dihukum sama Batian. Nah itu. Awas kalau gak bagus nanti gimana gitu. Awas tanggung jawab, kamu udah diajarin, udah gini harus bagus. Siap Pak. Dan alhamdulillah hasilnya bagus dokumentasi. Pasti sih kayaknya apa namanya sebahagia itu ya kalau udah nemu passion terus nemu guru yang bisa menghargai passionnya. Dan kayaknya langka gitu zaman sekarang. Ya semoga banyak lah ya, cuma saya mungkin nggak tahu guru-guru yang bisa mengapresiasi itu gitu. Karena kan tadi kadang keseragaman itu jadi sebuah acuan buat Iya. guru kan, dan sangat disayangkan ketika dunia pendidikan kayak gitu. Bahwa sebenarnya ketika ada keberagaman keseragaman itu asik gitu. Tapi orang-orang kadang menyebut keseragaman itu berbeda. Mohon maaf. Kalau saya sesuatu yang berbeda itu gak masuk. Tapi beragam lah. Beragam. Bener kan? Betul. Heeh. Tapi kebanyakan banyak yang bilang itu berbeda. Iya. Kalau menurut saya itu enggak sih. Iya, makanya. Itu keberagaman, keunikan lah. Iya. Anak-anak punya keunikan masing-masing. Nah itu. Betul, dan keunikan itu kan udah sunatullahnya gitu. Iya. Allah menyuruh kita ke dunia itu dengan berbagai potensinya. Dan nggak kebayang kalau misalnya kita semua teh sama gitu. Passionnya sama, hobinya sama, atuh monoton deh. Semua hobinya misalnya teh fotografi, moal aya beas, moal aya naon bisa didahar ujungnya ada motoan wae. Saya kalau ngomongin pendidikan dan dunia fotografi, bentuk korelasi yang Septian rasakan dalam menjalani profesi sebagai seorang guru ada nggak? Banyak sih, apalagi di pelajaran informatika yang sekarang, apalagi zaman sekarang itu banyak tugas-tugas yang perlu fotografi, perlu dokumentasi, perlu videografi. Nah jadi informatika sebagai penunjang pembelajaran yang lain, walaupun nih mohon maaf Bapak Dinas Pak Dinas jadi gini, karena dari dinas itu mewajibkan informatika itu mengajarkan coding dan lain sebagainya. Nah itu sedangkan kan dari pengertiannya, bukan dari pengertian sih, dari aturannya aja, informatika itu adalah untuk penunjang pembelajaran yang lain. Yeah. Sedangkan kan pembelajaran yang lain sekarang yang dibutuhkan itu konten, sosial media, Yeah. fotografi, videografi. Ya udah saya ngajarin itu. Malah itu sesuatu hal yang unik ketika ada perkumpulan guru informatika juga, dan gak ada yang ngajarin fotografi, videografi ketika saya kumpulan. Kebanyakan ngajarinnya ya itu tadi kaku. Kurikulum dari dinas, coding, Microsoft Word, Iya. itu lagi kan itu saya ajarin, cuman kan di situ saya ada inovasinya. Iya. Karena saya mengacu pada informatika itu adalah penunjang pembelajaran yang lain. Iya. Jadi otomatis fotografi dan videografi itu diperlukan, apalagi zaman sekarang kan tugas-tugas perlu didokumentasikan, Iya. perlu di video kan. Nah itu sih. Iya. Dan kalau jadi kaku kan ya jadi tadi pada akhirnya produk dari pendidikan kan juga akan jadi monoton gitu, Iya. akan gitu-gitu terus. Karena kan kita mendidik anak bukan robot. Yes. Dan pada akhirnya jadi agak kegambar kenapa pengangguran di Indonesia itu tinggi, karena tadi mungkin produk pendidikannya pun juga tidak pas dengan kebutuhan market atau industri gitu kan.
yang diajarinnya poin A tapi kebutuhannya B, dan ngerubah A di pendidikan ini sulitnya kan luar biasa gitu kan. Ya karena praktisi pendidikannya kurang sejahtera. Iya. Ujung guru yang jadi ujung Betul. tombaknya kurang sejahtera. Betul. Makanya kesejahteraan guru itu penting. Penting sekali. Saya ada fishbowl nih yang isinya adalah random question. Silahkan dipilih, kalau dapat apa nanti tinggal dijawab. Oke, mana? Nah, boleh dibacain aja. 3 dari dosa pendidikan mana yang paling sering kamu temui di lingkungan sekolah? Dan bagaimana cara mengatasinya? 3 dosa pendidikan. Ya kan 3 dosa pendidikan itu ada perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Itu kata Kemendikbudristek dulu. Nah, berarti yang di sekolah yang sering ditemui atau yang menurut Septian paling berkemungkinan terjadi dari perundungan, kekerasan seksual, intoleransi. Kalau pengalaman saya sih untuk perundungan sih di sekolah saya sendiri jarang ya. Jarang. Walaupun di sekolah orang lain banyak ya. Ya. Kalau untuk perundungan paling ke intoleransi. Intoleransi ya. Ya. Gimana bentuk yang itu berarti Septian di SMP ya? SMP. Gimana bentuk intoleransi di sekolah? Intoleransinya dari mana dulu? Dari yang dilakukan murid aja ketika di sekolah itu kebanyakan dia tuh melakukan apa gitu yang tidak mentoleransi keberadaan atau perbedaan orang lain tadi. Intoleransi melakukan banyak. Kalau siswa sendiri masalah intoleransi itu kadang gini. Siswa itu lebih ke melakukan hal-hal yang dia inginkan dan dia kadang tidak mau diatur sama guru. Nah itu. Jadi dia gak mau ada semacam gimana ya? Semacam aturan yang masuk ke dalam dirinya. Apalagi di zaman sekarang itu. Jadi dia tidak mau bertoleransi terhadap aturan tersebut. Itu kebanyakan siswa seperti itu sih. Dan itu kalau kan Septian udah hampir 7 tahun ngajar ya. Bentuk siswa yang tidak mau diatur itu intensitasnya meningkatkah atau memang dari tahun ke tahun segitu-segitu aja? Dari tahun ke tahun sebenarnya sih berubah-ubah. Tergantung, ya gak tahu juga sih. Tergantung apa gitu ya, tergantung apa. Tapi ya semakin sekarang ya ada peningkatan, maksud ada peningkatan itu jadi lebih ke porsi ngelonyengnya lah, gak mau diaturnya gitu ya, gak mau diatur. Jadi siswa itu pengennya kayak gimana? Jadi ketika guru ngatur teh nggak langsung gitu. Maksud gak mau diatur teh lebih ke siswa itu harus dipaksa dan harus jelas. Ketika misalkan nyuruh ganti tempat duduk, harus ada alasannya. Untuk apa kita ganti? Jadi dia akan bertanya kenapa dan kalau dia nggak dapat jawaban yang puas dia nggak mau. Nah, itu. Terus cara menanganinya gimana kalau kayak gitu? Ya guru harus punya strategi tersendiri, harus punya ya selain ketika jadi gini, sebelum guru misalkan mau mengganti tempat duduk siswa harus pikirkan dulu nanti bakal kayak gimana. Contohnya tadi pasti ada siswa yang bertanya kenapa dan harus ada alasan yang jelas. Nah, jadi guru harus menyiapkan alasannya dulu. Selain menyiapkan alasan yang jelas, guru harus memberikan opsi kepada siswa, kamu mau pindah tapi dekat sama siapa misalkan. Nah itu. Kamu nyaman belajarnya di sebelah mana? Misalkan gitu. Jadi biar secara aturan dia tetap aturannya ikut pindah, tapi ada hal yang mungkin membuat dia lebih nyaman ketika ditawarkan opsinya. Nah itu juga salah satu hal yang menarik karena kan saya sempat ngisi di beberapa pertemuan kalau saya di SMA SMK ya. Dan memang mereka itu ketika ada instruksi melakukan sesuatu, kebanyakan mereka nanya, kenapa saya harus melakukan itu gitu. Jadi satu sisi saya sebetulnya agak seneng karena berarti mereka sekritis itu kan. Harapan saya mereka jadi tidak mudah disetir sama orang lain. Tapi kan anggarwe ada rasa keselnya, kenapa sih tinggal melakukan aja, kenapa kudu tanya kasarnya kan gitu. Tapi kalau ngomongin tingkat kritisnya, Sep, apakah anak zaman sekarang cenderung lebih pasif atau kritis gitu? Kritis ya. Tapi kadang kritisnya tidak beretika. Jadi mungkin dia rasa ingin tahunya besar, cuman cara menyampaikannya. Cara penyampaiannya. Ya. Tapi ada maksudnya program atau bukan mata pelajaran mungkin atau ada subbab yang ngasih tahu bahwa etik dalam menyampaikan sesuatu misalnya seperti apa. Ada itu di bimbingan konseling, kebetulan bimbingan konseling ada ke kelas. Oh, jadi guru BK itu udah ke kelas yang menyampaikan itu. Iya, tentang etika dan moral.
bagaimana cara berkomunikasi dengan guru, dengan orang lain itu diajarin. Mantap, mantap. Itu dan itu mah emang dari saya sendiri sih sebenarnya. Bukan kurikulum dari dinas. Kalau kurikulum dari dinas mah cuman ya bimbingan ke kelas atau bimbingan pribadi ketika ada permasalahan itu. Tapi kalau dari saya sendiri karena itu butuh, ya udah saya masukin gitu. Ya. Walaupun ya kadang jadi problematik lah sama perkumpulan ketika ya guru BK semua atau misalkan ini semua itu. Tapi itu butuh gitu. Oh, tapi kalau sekarang guru BK itu ke kelas ya? Saya yang minta jam ke kelas. Oh. Gitu. Ya kalau sebenarnya sih nggak ada untuk BK kelas. Kalau untuk SMP, tapi kalau SMA ada kan. Oh, SMA ada. Ya SMA ada. Tapi kalau untuk saya sendiri karena butuh, saya minta jam ke kelas itu. Karena kalau zaman saya dulu kan BK itu cenderung hanya duduk dan menunggu ada anak yang bermasalah gitu kan. Ya, kalau dulu. Kalau sekarang nggak. Jadi sebenarnya BK itu harusnya menjadi refreshing lah buat siswa ketika jenuh dengan pembelajaran itu. Selain refreshing juga menjadi sarana buat siswa agar mau bercerita ketika ada permasalahan itu. Jadi saya berusaha merubah mindset siswa yang tadinya guru BK itu galak, yang ke BK itu yang punya masalah, padahal enggak gitu. Nah itu. Karena kan kalau zaman saya sekolah dulu, kalau saya keluar ruang BKT pasti si Pringnya kenapa tuh? Nah itu kan, pandangan dari teman-teman sih kayak dan gitu. jadinya dalam rekaman saya jadi mikirnya bahwa guru BKT hanya menangani anak yang bermasalah. Ternyata enggak ya? Enggak ya, karena kan sebenarnya bermasalah sih, karena masalah itu tapi bukan hanya kenakalan kan, masalah psikologis dan lain sebagainya itu kan masalah juga. Nah malah sekarang ketika saya merubah mindset anak-anak bahwa guru BK itu adalah sesuatu yang ramah, tempat kalian bercerita dan lain sebagainya, sekarang malah pada pengen ke BK. Pak, jadwal aku kapan? Pak, jadwal aku kapan? Pak, jadwal aku kapan? Jadi pada pengen bercerita itu anak-anak butuh banget gitu. Iya, sebutuh itu ya. Sebutuh itu ya anak-anak ketika misalkan ada fasilitas yang dia bisa mengungkapkan perasaannya mungkin atau permasalahannya ketika ya di sekolah gitu. Karena mungkin nggak semua anak punya ruang bercerita yang aman ya. Ya termasuk ya mohon maaf di keluarganya sendiri mungkin dia kurang bisa bercerita atau misalkan ada gap dan lain sebagainya itu sih. Ini pertanyaan terakhir, Sep. Ari, kondisi, mohon maaf ya ketika anak berada di keluarga yang dalam tanda kutip misalnya toksik atau orang tuanya tuh minim apresiasi dan lain sebagainya, apakah itu berpengaruh ke konteks akademik di sekolahnya? Berpengaruh banget. Berpengaruh ya. Karena kan apalagi orang tua yang mohon maaf ya kurang apresiasi, kurang perhatian seperti itu, anak-anak yang seperti itu jadi ya korban orang tuanya. Dan di sekolahnya itu yang pertama ya dari segi akademisi kadang dia sengaja ngerjain tugas supaya dipanggil sama guru. Dia nyari perhatian. Nyari perhatian guru. Dia sengaja nakal supaya diperhatikan. Kayak Naruto aja. Naruto kan sengaja nakal ya supaya diperhatikan sama siapa gitu ya. Nah kayak gitu. Karena kan Naruto ya mohon maaf gak dapat pendidikan dari orang tuanya kan. Orang tuanya udah meninggal gitu. Kalau Naruto ya kalau anak-anak zaman sekarang ya disebutkan ada orang tuanya, cuman ya kalau di lagu Stand Alone indah tapi tak sempurna mungkin ya. Nah itu jadi ada orang tuanya cuman ya kurang apresiasi, kurang perhatian, sehingga ketika anak-anak ya saya pernah pengalaman anak-anak yang dikatakan nakal, cari perhatian, jarang ngerjain tugas, di kelas tidur terus, itu teh emang pengen diperhatikan, dan ketika dia bercerita dia menceritakan keluarganya yang seperti itu dia nangis gitu. Malah kadang gininya gak tahu ini karena aura guru BK mungkin ya. Jadi ada anak yang bermasalah sama saya dideketin, ditanya kenapa langsung nangis. Ya, baru ditanya kenapa belum cerita dia. Ada yang kayak gitu, banyak lah yang kayak gitu. Dan berarti lukanya sedalam itu ya? Ya lukanya berarti sudah sedalam itu. Jadi dia teh ada yang mau diungkapkan ke orang tuanya, cuman gak berani. Ya itu. Aduh. Itu serius, itu jujur kebanyakan anak-anak zaman sekarang masalahnya seperti itu. Ya karena saya sebagai guru BK pengalaman anak-anak rata-rata ceritanya masalahnya ya itu kurang diapresiasi di keluarga. Gitu. Ya kadang ada juga yang mohon maaf, Pak aku teh pengen dipeluk sama ayah, gak pernah dipeluk sama ayah. Terus teh, Pak aku teh udah ketemu sama orang tuanya cuman malam doang, malam juga kan pengen istirahat karena orang tua sibuk kerja. Jadi ke sekolah teh kayak yang nitipin anak gitu. Karena full day itu. Terus ada juga anak yang dijemputnya kan agak lama, Pak aku mah gak apa-apa gak dijemput juga, gak betah di rumah, lebih betah di sekolah. Kok ada anak yang kayak gitu?
Jadi bingung. Ya, aku mah lebih betah sekolah, gak betah di rumah. Di rumah mah pusing gini gini gini. Oh, itu Padahal kan sebetulnya. rumah itu kan pendidikan pertama dan utama Ya, kan gitu. pendidikan pertama dan utama. Oke lah orang tua yang sibuk kerja karena ya buat pendidikan anaknya juga. Ya, Tapi usahakan untuk anak itu walaupun udah gede harus ada daya sentuh. ya betul. Ya, karena kan beda ketika perhatian dalam bentuk omongan dengan daya sentuh kan. Nah itu. Karena ketika dengan daya sentuh mah lebih powerful lah. Ya. Nah itu. Dan memang kebutuhan anak untuk kayak tadi dielus, dipeluk, itu tuh kan kebutuhan dasar gitu buat Ya, mereka kebutuhan kan. dasar dan itu bukan hanya untuk anak kecil. Ya, Anak yang udah SMA juga bahkan butuh. Bahkan saya juga mungkin butuh gitu. ya, aduh, aduh dipeluk saya Sama orang tua gitu ya. sama orang tua ya. Ya, nah itu. Yang bukan murim jangan peluk-peluk. Iya. Jadi apa namanya ya, kalau ngomongin tentang anak dan kondisinya di sekolah, kadang kita nggak bisa subjektif juga bahwa anak yang kayak misalnya dia nggak ngerjain PR atau dia nakal, kemudian kita ngejudge bahwa anak itu bodoh gitu. Karena kan sebetulnya bisa Enggak. jadi ketika ada sentuhan khusus, ada special treatment yang dilakukan, anaknya merasa terpenuhi kecukupannya dan ternyata anak itu menjadi anak yang cerdas pada Nah ujungnya ya. gitu kan. Mm. Makanya apa menjadi seorang guru itu bukan hanya sekedar ngajar gitu ya, tapi ada tanggung jawab lebih yang kalau saya bilang bahwa efek dari seorang guru itu bukan hanya tentang naik kelas atau nggak naik kelasnya, tapi kehidupan dia 10, 15, 20 tahun yang akan datang itu Iya. di situ gitu kan. Iya di situ. Ya, saya juga sering menanamkan ke anak-anak, sok apa yang kamu nanti lakukan, apa yang kamu dapatkan nanti ketika di masa depan itu sesuai dengan yang kamu lakukan sekarang gitu, Iya. kayak gitu. Terus apalagi anak-anak yang katanya nakal itu saya paling tidak setuju disebut mohon maaf bodoh. Iya. Dia paling tidak setuju disebut bodoh karena tidak ada manusia yang bodoh, manusia tidak ada diciptakan yang bodoh. Iya. Nah itu, jadi saya mah lebih ke cari tahu dulu kondisinya kayak gimana, kondisi keluarganya kayak gimana. Kadang anak-anak seperti itu ya benar-benar pengen diperhatiin gitu, pengen 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 gimana, pengen gimana. Nah itu. Iya, iya, iya. Itu bukan hanya berlaku untuk anak-anak yang istilahnya perempuan lah, laki-laki juga yang laki-laki yang kelihatan gagah juga bahkan butuh gitu. Betul, betul, betul. Yang jangkung badan Yang itu jagung lagi badak butuh. juga gitu. Ya. Bahkan yang jagung badak terus di sekolahnya kemarin sempat ada kasus juga preman lah di sekolah nantinya kok dia teh jadi banyak yang guru yang menjudge nakal gitu. Dan ketika saya masuk di sana konseling dia cerita ke orang tuanya dan orang tuanya bercerita ke saya gitu, Pak Sena kan disebutnya patiannya dan nu bager kabi mah patian hungkul Sena. Si anak itu teh. Anak itu teh dan ketika kelulusan dia benar-benar nangis itu mah. Pas nah ke saya ya kemarin ini dikit ya. Ke saya teh pas nang ke abi di SMA mas nama ada nu juga bapak malah ada nu ngingetan kumaha kitu kieu cenah aduh. Ya, sedih bisa sih pasti. Serius sedih pisan. Dia yang notabene mohon maaf nakal di sekolah itu nakal sering ngelawan ke guru, sering jahil berlebihan, ke temannya sering gelut, sering berkelahi. Terus teh ya pernah ketahuan bawa rokok ke sekolah, bahkan bawa obat-obatan ke sekolah gitu. Kalau ya guru lain menjadi dia nakal, kalau saya mah langsung aja ngobrol aja. Iya. Kayak gimana permasalahannya, nah itu sih. Nah Kalau itu. anak dijudge nakal, dia bakal seterusnya kayak gitu. Ya, benar-benar. Gitu. Karena kan bisa jadi kayak sebetulnya dia bukan nakal tapi beda cara belajar, beda cara pandang gitu kan. Sebenarnya dia bingung bagaimana cara mengungkapkan perasaannya Iya. dan ketika ingin mengungkapkan dia malah menemukannya di lingkungan yang seperti itu. Ya. Nah itu. Jadi salah kaprah. Wah, keren banget ini. Semoga apa namanya ya, doa untuk dunia pendidikan yang sebetulnya nggak boleh kalau pesimis ya. Iya. Ini kan kita bicara kenyataan. Iya. Semoga kenyataannya di waktu akan datang Indonesia jadi lebih baik ya. Ya, lebih baik dalam hal pendidikan, Dalam pendidikan. dalam hal semuanya. Semuanya, betul. Step terakhir buat guru-guru yang punya apa namanya punya hobi dan lain sebagainya, ada tips nggak biar tadi proses ngajarnya, hobinya, kepuasan di dalam dirinya bisa terkerangkai dalam satu aktivitas gitu dan menghasilkan sesuatu. Ya, intinya gini. Hobi yang kita lakukan itu seperti apa dan kayak gimana. Tapi pasti menurut saya semua hobi yang kita lakukan itu bisa bermanfaat buat pendidikan.
contohnya saya fotografi, videografi, kalau menurut orang awam pasti gak bermanfaat untuk pendidikan. Tapi menurut saya sendiri bermanfaat, dan saya juga ketika jadi content creator, follower banyak itu kan di zaman sekarang bermanfaat bagi siswa. Ya. Nah itu, jadi guru-guru yang punya hobi ya teruskan hobinya, manajemen waktunya yang baik, walaupun ya tahu sendiri guru itu sibuk, selain sibuk mengajar, sibuk juga dengan administrasi, apalagi yang sudah berumah tangga. Ya, betul. Ya apalagi yang sudah berumah tangga, sibuk dengan anaknya. Dan jangan lupa hobi itu sebagai refreshing lah ketika kita jenuh ya. Yeah. Ketika kita jenuh, ketika kita misalkan pusing dengan anak-anak yang hese diatur, yang susah diatur. Salah satunya dengan refreshingnya dengan hobi. Saya sendiri mengalami gitu. Jadi ketika ada masalah nih di sekolah, banyak masalah, kalau kita punya hobi, seenggaknya ketika menjalani hobi bisa melupakan sejenak lah permasalahan, atau ketika melakukan hobi itu bukan melupakan sejenak. Jadi ketika kerja teh kita teh berasa dicas dulu energinya. Yeah. Jadi ketika kerja teh jadi bisa lebih powerful gitu. Kalau beda dengan kita ketika tidak punya hobi, udah malah lelah, diam di rumah, tambah lelah, terus ngajar lagi, Yeah. monoton terus kan, malah tambah lelah, tambah stres, sehingga siswa yang jadi korban, Yeah. siswa yang jadi pelampiasan amarah, mungkin bisa jadi Yeah. kan, banyak kan, siswa yang jadi pelampiasan amarah, siswa gini nggak salah apapun dimarahin, Yeah. karena dari psikologis kita sendiri yang udah malah nggak tersalurkan sama hobi gitu. Yeah. Nah jadi bagi guru-guru yang punya hobi, sok teruskan hobinya, jangan sampai guru-guru tersebut takut hobi itu mengganggu pekerjaan. Sebenarnya enggak, asalkan manajemen waktunya yang benar. Itu terus usahakan hobinya itu masukkan aja ke pembelajaran, jadi strategi pembelajaran. Nah, itu tips buat para guru. Berarti hobi itu penting buat refreshing. Penting Semoga setelah video ini ditonton oleh para guru, para bapak dan ibu guru lebih semangat mengajarnya dengan cara tadi mengcombine dari hobi yang didapat, hobi yang dimiliki, lalu diimbangi dengan manajemen waktu, dan juga dimasukkan ke sistem pembelajaran ya. Jadi karena kan anak-anak zaman sekarang ketika guru punya kemampuan itu ada sesuatu yang wah. betul. Kalau anak-anak udah bilang gurunya wah, apapun yang dikatakan oleh gurunya adalah sebuah kebenaran. Jadi semangat untuk bapak dan ibu guru, salam hormat dari kami semua yang sudah mengalami proses pengajaran. Semoga guru-guru segera sejahtera. Amin. Semoga bab administrasinya nggak harus ribet-ribet. Amin. Dan semoga pendidikan Indonesia menjadi lebih maju lagi. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga informasi yang bermanfaat. Nuhun juga Kang Septian sudah bersedia berbagi di sini. Kalau ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan di kolom komentar. Kalau ada yang mau lihat IG-nya Kang Septian, nanti ada di sebelah sini. Siap. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.